saya Siti Fatimah. Saya dari Prodi Perbankan Syariah semester 1. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan Bapak Pembimbing, Bapak Muklisuddin Sarjana Magister Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan akad-akad yang ada di Perbankan Syariah. Tapi di sini saya akan menjelaskan 3 akad saja, yaitu Baiklah, yang akad pertama, murabahah, salam, dan istisna. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang skema akad murabahah. Apa sih akad murabahah itu? Akad murabahah itu adalah akad jual beli. Nah, dan akad murabahah ini jarang terjadi di kehidupan sehari-hari. Akad murabahah ini sering terjadi di perbankan syariah. Kita contohkan, misalnya si nasabah ini ingin membeli motor tapi dia tidak memiliki dana, maka si nasabah ini akan datang ke pihak bank untuk melakukan pinjaman. Nah, antara si pihak bank dan si nasabah ini akan melakukan negosiasi dan menjelaskan persyaratannya. Nah, negosiasi di sini itu si nasabah itu menjelaskan kalau motor yang diinginkan itu bagaimana, terus jenisnya bagaimana, terus juga si bank juga menjelaskan margin yang diambil itu berapa, terus si pihak bank itu juga menjelaskan persyaratannya apa saja. Jika sudah terjadi negosiasi dan persyaratan dan juga si pihak bank sudah menyetujui, maka di sana antara pihak bank dan nasabah itu terjadi lagi akad jual beli. Nah, akad jual beli di sini si pihak bank juga itu menjelaskan kalau keuntungan itunya berapa. Terus jika terjadi akad jual beli, maka si pihak bank itu akan membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah tadi ke supplier atau penjual. Nah, si pihak bank dan si supplier ini terjadi lagi akad jual beli. Nah, jika sudah barangnya sudah dibeli oleh bank, maka si supplier ini akan mengirimkan barang yang diinginkan oleh nasabah itu kepada nasabah. Nah, jika barang yang diinginkan oleh nasabah tadi sudah diterima oleh nasabah, maka si nasabah tadi datang lagi ke bank untuk melakukan pembayaran. Nah, dua jenis, bisa cash, bisa juga kredit. Tapi yang sering terjadi di sini yaitu adalah kredit. Baiklah, yang kedua itu saya akan menjelaskan skema akad salam. Apa sih akad salam itu? Jadi akad salam itu adalah akad jual beli yang dilakukan dengan pemesanan tapi dia harus bayar di muka. Nah, misalnya ini, si nasabah ini menginginkan beras India. Nah, dia ini datang ke bank dan dia mengatakan kepada si pihak bank kalau bahwa dia ingin membelikan beras India. Nah, antara si bank dan si nasabah ini akan melakukan negosiasi pesanan dengan kriteria. Jadi si nasabah ini menjelaskan pada si bank kalau bahwa dia ingin membeli beras yang bentuknya bagaimana, ukurannya berapa, pokoknya dijelaskan semua kepada si pihak bank. Maka si pihak bank ini akan datang ke si penjual beras itu atau biasanya petani. Nah, antara si petani dan si bank ini terjadi pemesanan barang nasabah dan bayar tunai. Jadi bank ini membayar tunai kepada si penjual jika barangnya, dan si penjual ini akan menyerahkan dokumen kepada si pihak bank. Jadi jika barangnya sudah siap produksi, maka si penjual akan mengirim langsung barangnya kepada si nasabah. Jika barangnya tidak siap produksi, maka si nasabah ini akan menunggu dulu barangnya sudah jadi. Seperti beras kan, menunggu panen dulu. Dan jika sudah dikirim kepada si nasabah ini akan bayar tunai ke pihak bank, itu bayar di muka. ketiga saya akan menjelaskan skema tentang istisna. Apa sih akad istisna itu? Jadi akad istisna itu adalah jual beli tapi melalui pesanan dan pembayarannya bisa di muka dan bisa juga di akhir atau sering disebut akad pesan bangun. Nah, jadi di sini tuh si nasabah itu datang kepada bank untuk memesan suatu barang atau bangunan. Jadi si nasabah ini datang ke bank untuk menanyakan suatu bangunan atau memesan bangunan. Nah, di sini kan terjadi negosiasi atau pemesanan barang antara si nasabah dan si pihak bank. Di sini tuh mereka membahas itu bangunan apa sih yang diinginkan oleh nasabah, bentuknya gimana, bangunan jenis apa, terus lebarnya berapa. Nah, terus jika sudah negosiasi tadi, maka si nasabah dan si nasabah dan si pihak bank itu melakukan akad istisna. Nah, akad istisna ini si bank juga menjelaskan pembayarannya mau sistem apa, mau di awal atau di akhir. Nah, jika sudah, maka si pihak bank ini datang ke pemasok atau pembuat bangunan. Jika sudah datang ke
pihak pembuat bangunan, maka di sini terjadi lagi akad istisna antara si bank dengan pembuat bangunan tadi. Nah, jika sudah terjadi akad istisna, maka si bank ini akan langsung membayar cash kepada pihak bangunan. Jika sudah, maka si nasabah ini akan menemui lagi kepada pihak bank, ingin menanyakan bagaimana sistem pembayarannya tadi, mau di awal atau di akhir. Misalnya dibayar di awal, berarti sudah dibayar cash kepada si pihak bank. Jika dia dibayarnya di akhir, maka bayarnya di akhir ketika bangunannya sudah jadi. Nah, jika sudah seperti itu, maka jika si pembuat bangunan ini ketika bangunannya sudah jadi, maka bangunan ini langsung diperlihatkan kepada si nasabah. Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh nasabah tadi? Jika sudah sesuai, maka si pihak pembuat bangunan ini langsung mengirimkan dokumen kepada si bank, karena bangunan tadi masih atas nama si bank. Nah, jika sudah, maka si pihak bank ini Surat hak milik atas akan menemui nasabah untuk memberikan dokumen, itu adalah atas. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.